untuk bukunya sudah saya ini ya lewat WA ya. Cuman mungkin tidak terlalu jelas ya. Saya motretnya mungkin agak kabur. Tapi yang pasti itu yang saya gunakan buku referensinya. Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa mendapatkan, ya, karena saya juga tidak bisa memberi pinjam untuk difotokopi karena kita tidak bisa ketemu secara darat, ya. Dan Anda juga nggak boleh pergi ke kampus. Kalau misalnya tidak bisa menemukan buku yang karangannya Hessele dan Ziegler yang saya gunakan, silakan menggunakan referensi yang lain untuk psikologi kepribadian. Sama, intinya sama. Ya, teorinya pasti sama yang dibahas. Nah, nggak apa-apa. Ya, daripada misalnya Anda tidak punya referensinya, karangan siapa saja yang dibahas ya pasti dari paradigma psikoanalisa, kemudian analisa humanistik, ya. Jadi itu. Nah, psikologi kepribadian ya, nanti kampus harus mengambil namanya tentang kepribadian yang bisa digunakan. Oh, Pak Oke, ya, sorry tadi lempar koneksinya internet ya. Sampai di mana tadi ya? Saya lupa. Ya, intinya itulah. Tapi psikologi kepribadian nanti berbicara tentang tokoh-tokoh. Ya, ada banyak tokoh di psikologi yang membahas yang bisa digunakan untuk membahas kepribadian. Ya, nah di kepribadian satu ini yang nanti yang dibahas dari psikoanalisa dan neo-psikoanalisa. Ya, dari Freud. Ya, saya rasa Anda sudah familiar, ya, sudah mengenal tentang Freud. Biasanya nanti ketika membahas para tokoh ini, ya mulai dari Freud, nanti Anda yang akan presentasi. Ya, biasanya seperti itu. Kemudian untuk RPS-nya saya lupa, mungkin sudah saya tautkan di Bella. Ya, nah bisa Anda lihat, kalau misalnya belum, ya nanti akan saya masukkan ke Bella. Ya. Itu kemudian, oh ya, sama seperti sosiologi dan psikologi sosial, ya untuk kepribadian, saya juga sudah membuat video-video pembelajaran pendek. Ya. Nah, bisa melihat video itu ya untuk belajar juga. Ya, nah harapannya sih itu bisa membantu kita dalam proses belajar mengajar. Ya. Jadi misalnya di pertemuan Zoom, ya saya mungkin tidak terlalu banyak membahas atau menjelaskan teorinya, ya. Tapi Anda
setelah melihat video itu, nah Anda bisa bertanya. Jadi mungkin di Zoom kita lebih banyak berdiskusi, ya tanya jawab, ya dan juga mungkin kalau ada tugas kasus, ya, nah silakan Anda berdiskusi. Ya. Nah saya masih belajar menggunakan yang split room itu, ya mudah-mudahan sih bisa breaking room itu loh, yang Anda bisa masuk ke kelompok-kelompok di Zoom itu. Nah sehingga nanti pertemuan kita di Zoom mungkin tidak sepanjang yang seharusnya. Jadi misalnya ini kan 3 SKS 1,5 150 menit lah, 150 menit ya, 2,5 jam. Ya. Nah mungkin kita tidak akan sampai 2,5 jam, ya gitu. Karena saya yakin kalau 2,5 jam mungkin Anda bosan juga, ya. Makanya kemudian kenapa saya membuat video-video itu. Nah sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Nah untuk tugas, ya. Tugasnya selain nanti untuk Freud Anda yang akan presentasi, nah tugasnya sebelum UTS saya minta Anda membuat catatan harian atau catatan mingguan, ya, tentang pengalaman kalian sehari-hari, ya. Paling tidak mingguan lah, dalam 1 minggu ya mungkin Anda bisa memilih pengalaman Anda ya dalam 7 hari itu, mana yang paling berkesan atau mungkin yang bermakna atau mungkin apapun lah ya yang. Nah, itu silakan ditulis. Ya, jadi nanti minimal ada 7 pengalaman yang Anda tuliskan ya, dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu ke-7. Ya, berarti dimulai dari minggu ini. Boleh dari 7 pengalaman. Ya, silakan saja kalau misalnya memang Anda berniat atau Anda terbiasa membuat catatan harian, ya, memiliki buku harian, kemudian Anda mau menuliskan itu semuanya setiap hari, ya. Nah, silakan saja, nggak apa-apa. Ya, tapi minimal ada 7 pengalaman. Ya, mengapa? Karena saya rasa tidak semua dari kalian itu terbiasa menulis pengalaman setiap hari. Tuh. Makanya kemudian ya sudah ada minimalnya ya 7 pengalaman gitu ya, dari minggu pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya sampai minggu ke-7. Nah, nantinya saya akan minta menganalisa, ya Anda menganalisa kaitan atau pengaruh kepribadian yang Anda miliki dengan apa yang Anda lakukan tersebut. Ya, jadi misalnya dari sebuah kejadian kan pasti Anda bereaksi, Anda berespon, Anda berperilaku. Ya. Nah, apakah perilaku Anda, respon Anda tersebut itu juga dipengaruhi dari kepribadian Anda. Ya. Jadi misalnya nih, ya, Anda merasa bahwa Anda adalah kepribadian yang introvert misalnya. Ya. Misalnya dalam sebuah Anda diundang pertemuan Zoom lah, misalnya dengan kelompok Anda, dengan teman-teman Anda, atau reuni dengan SMA Anda, ya, dengan teman-teman SMA Anda. Ya. Nah, dalam pertemuan tersebut misalnya Anda lebih banyak diam saja, ya kurang tidak cerewet gitulah, ya lebih banyak dia mendengarkan. Ya. Nah, mungkin Anda bisa menganalisa bahwa diamnya Anda ini ya, mungkin juga dipengaruhi oleh tipe kepribadian Anda yang introvert. Ya, bisa jadi. Ya, walaupun mungkin ada sebab lain gitu ya, nggak dapat giliran bicara misalnya.
Ya, tetapi mungkin juga karena faktor kepribadian itu. Ya. Atau mungkin tidak hanya introvert ekstrovert gitu ya. Mungkin misalnya dari sifat-sifat Anda atau karakteristik Anda. Ya, karena kepribadian itu kan juga ada teori yang menjelaskan bahwa kepribadian individu itu kan ada karakteristiknya. Ya. Nah, mungkin misalnya Anda memiliki tingkat disiplin yang tinggi gitu ya. Gitu. Nah, mungkin Anda bisa bercerita atau dari pengalaman Anda bahwa ternyata misalnya untuk kuliah gitu ya. Misalnya kuliahnya mulai 12.45 gitu ya, tapi sebelum 12.45 Anda sudah membuka Zoom Anda. Ya, setiap kali kuliah. Ya, jadi sebelum waktunya dibuka Zoom-nya, Anda sudah membuka Zoom Anda. Ya, artinya Anda selalu tepat waktu, gitu ya, tepat waktu. Itu. Nah, mungkin itu ada kaitannya, ada hubungannya dengan karakteristik Anda, kepribadian Anda yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Ya, atau mungkin Anda bisa mengambil dari teorinya Freud gitu ya, mungkin. Ya, nah boleh juga gitu ya, struktur misalnya dari struktur kepribadian id, ego dan superego. Ya, itu. Nah, berapa lembar Anda harus menulis pengalaman Anda? Ya. Satu pengalaman, satu cerita itu minimal 500 kata. 500 kata itu mungkin sekitar separuh HVS ya. Itu kalau fontnya 12 ya mungkin sekitar separuh lah. Ya. Itu. Ya, jadi minimal 500 kata. Maksimalnya berapa? Ya, saya sih tidak membatasi maksimal gitu ya, karena setiap individu kan berbeda. Mungkin ada di antara Anda yang senang bercerita. Ya, Anda memang senang menulis catatan harian gitu ya, sehingga Anda bisa menuliskan pengalaman Anda lebih detail ya, lebih banyak. Nah, oke, silakan. Ya, tapi juga nggak setebal novel ya. Jangan setebal novel. Saya pasti juga akan lama bacanya. Ya, itu. Nah, tugas ini nanti dikumpulkan bersamaan dengan UTS-nya. Ya. Paham ya untuk tugasnya? Atau ada yang mau bertanya? Oh, oke. Sebentar, ada suara lain. Ya, oke, sorry. Tuh suaranya suami saya lagi koordinasi juga. Tapi apa yang saya jelaskan tadi bisa ditangkap ya, atau harus saya ulangi? Bisa kok Bu, jelas Bu. Bisa, oke. Ya, jadi intinya Anda menulis pengalaman Anda, ya tidak perlu setiap hari. Ya, walaupun saya juga tidak melarang kalau ada yang ingin menuliskannya setiap hari. Ya, paling tidak dalam satu minggu ada satu pengalaman yang Anda tuliskan. Ya kan, satu minggu kan mulai dari hari Senin sampai Minggu. Ya, kalau misalnya kebetulan kalau Februari ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, silakan Anda pilih pengalaman mana yang ingin Anda tuliskan. Satu pengalaman ya minimal 500 kata. Ya, 500 kata per hari. Kalau itu Anda mau menulis setiap hari. Tapi kalau per minggu berarti 500 kata per minggu. Ya, setiap minggu Anda tuliskan
minimal 500 kata. Itu. Ya, paling tidak itu dulu ya, setiap minggu Anda menuliskan pengalaman Anda. Ya, di-save, disimpan satu file. Nah, nanti pertemuan terakhir minggu ke-7 akan saya ulangi lagi ya apa yang harus Anda lakukan. Atau minggu ke-6 lah, biar Anda punya persiapan yang lebih panjang. Ya, karena ini akan nanti dikumpulkan di saat UTS. Ya. Tapi intinya itu, nanti Anda menganalisa respon Anda, perilaku Anda, dan apakah itu ada kaitannya dengan kepribadian Anda. Nah, untuk kepribadian ini, Anda bisa mengambil misalnya dari teorinya Jung, ya, atau misalnya Jung kan introvert extrovert ya, atau misalnya dari teorinya Kettle ya, bahwa ada beberapa karakteristik atau trait individu, ya, atau misalnya Anda mau menggunakan teorinya Freud misalnya, ya, entah dengan struktur kepribadiannya, id ego super ego, ataukah misalnya mekanisme copingnya, ya. Jadi misalnya Anda menuliskan cerita, oh, saya punya masalah nih, apa misalnya tugasnya bertumpuk nih kuliah, ya tugas kepribadian, sosiologi, psikologi sosial, belum lagi yang lainnya bertumpuk datanya. Nah mungkin Anda stres, ya. Nah tapi mungkin Anda memiliki coping untuk mengatasi stres tersebut, ya. Jadi misalnya Anda curhat ke seseorang atau Anda berusaha membuat manajemen waktu. Nah, dari teorinya Freud, ya kan ada mekanisme coping. Nah, bisa juga Anda gunakan itu. Ya. Itu, intinya itu. Ya. Intinya untuk mengetahui ada relate nggak, ada kaitan nggak antara kepribadian dengan perilaku Anda. Tuh. Ya, paham ya? Oke, saya agak bingung juga sebenarnya kalau nggak ada yang menjawab, nggak ada yang komentar. Permisi, ini Bu. paham atau enggak? Karena beda, ya beda dengan tatap muka langsung di kelas gitu ya. Gitu. Oke, untuk hari ini, ya ini pertemuan pertama, kita santai saja, kita berdiskusi aja, bincang-bincang, ya. Silakan Anda bertanya deh, gantian Anda yang bertanya. Kalau di sosiologi, Anda sosiologi ketemu saya atau yang pas wifi saya error ya? Kemarin Bu, yang wifi-nya Ibu error. Oh, oke, ya. Seharusnya kalau di kelas sosiologi saya yang menanyai Anda satu persatu asalnya dari mana, kemudian apa norma yang Anda ketahui, itu sih. Karena kan sosiologi kan kita berbicara tentang masyarakat dan salah satu yang ada di masyarakat adalah norma aturan itu. Ya, nah di kepribadian, oke sebentar ada yang bertanya dulu. Bentar, ini berarti tiap pengalaman harus ada analisa teorinya. Ya, kemudian menggunakan satu tokoh teori per minggunya terserah. Jadi bisa juga, tapi mungkin akan lebih baik ya kalau Anda menggunakan satu tokoh saja untuk semuanya. Ya, jadi misalnya kalau Anda menggunakan Freud, ya sudah pengalaman Anda setiap minggunya itu Anda analisa dengan menggunakan Freud. Kalau misalnya Anda menggunakan Jung, ya boleh Anda analisa semuanya menggunakan Jung. Itu sih biar Anda nggak bingung aja. Ya, biar Anda nggak bingung mencari, oh minggu ini mau Jung, minggu depan harus berbeda. Menggunakan apa ya, teori apa ya. Ya daripada Anda bingung, mendingan satu tokoh saja, satu teori saja. Ya. Gitu. Atau Anda lebih suka tokohnya berganti-ganti? Kalau saya sih lebih suka satu tokoh saja. Ya. Itu jadi kerangka analisanya atau pisau analisanya itu sama. Ya. Dan itu saya rasa juga tidak membingungkan Anda. Ya. Oke.
Ya, untuk Florentina lebih baik satu tokoh saja. Kalau Anda mau extrovert introvert, ya extrovert introvert saja. Tadi yang saya contohkan tadi itu kan supaya Anda bisa memilih gitu loh, nggak semua. Jadi misalnya Anda kurang suka menggunakan introvert extrovert, boleh menggunakan tokoh yang lain. Ya, maksud saya tadi begitu. Ya, itu. Tapi lebih baik gunakan satu teori saja, biar nggak bingung. Kemudian, ya, oke, udah itu saja ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya lagi, nggak apa-apa, bisa chat lagi. Ya. Oke, ya, selain bertanya tentang tugasnya, nah silahkan kalau ada yang mau bertanya seputar kepribadian atau psikologi kepribadian. Kita isi dengan itu aja, ya bincang-bincang santai saja. Untuk materinya, silakan dilihat di videonya gitu ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya seputar materinya, ya oke, silakan. Kalau mau bertanya silakan di unmute dulu atau mau ditulis di chat juga boleh. Oke, atau mau saya pancing dulu gitu ya. Gaby, halo Gab. Halo Bu. Nah, halo Gab. Kameranya bisa di-on-kan dulu Gab, biar saya bisa melihat wajah Gab. Halo Bu. Ya, oke Gab. Apa yang kamu ketahui tentang kepribadian Gab? Apa itu kepribadian Gab? Kepribadian itu kayak ciri-ciri seseorang. Oke, ciri-ciri seseorang. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri fisik atau apa? Kayak ciri tertentu yang menonjol dari seseorang. Misal kayak, oh orang ini pendiam, orang ini suka ngomong, gitu. Oke, ya. Memang iya Gab? Ya Bu. Halo? Halo. Ya. Tadi apa Gab yang kamu bicarakan atau kamu omongkan yang terakhir? Kayak ciri tertentu dari seseorang gitu Bu. Kayak misal dia itu pendiam, kayak suka ngomong. Oke, ya. Karakteristik dari individu, gitu ya. Memang kepribadian bisa diartikan seperti itu. Ya. Dan memang itu yang lebih banyak diketahui oleh orang awam. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara, oke sebentar, dari Evan apa tidak ada PPT atau PDF? Ya, nanti akan saya lengkapi ya filenya ya, nanti saya tautan PPT-nya. Oke, thank you sudah diingatkan. Ya, itu. Biasanya memang kepribadian, kalau kita bicara kepribadian, paling gampangnya adalah ciri-ciri atau karakteristik dari individu. Ya. Tapi sebenarnya kepribadian itu adalah lebih dari itu juga. Ya. Ada banyak tokoh yang berbicara atau mengartikan atau mendefinisikan atau memberi penjelasan tentang apa itu kepribadian. Ya. Kadang-kadang apa ya berbeda antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Ya, jadi misalnya Rogers bicara tentang bahwa kepribadian itu adalah self itu sendiri, artinya bahwa individu itu sendiri kepribadian itu. Ya. Nah, tapi ada juga yang lebih apa istilahnya ya, penjelasannya mungkin lebih lengkap lagi. Ya biasanya saya senang menggunakan Allport, ya Gordon Allport. Ya kalau Allport mengatakan bahwa kepribadian itu adalah
sesuatu yang dinamis, ya artinya itu juga menjelaskan bahwa kepribadian itu bisa berubah. Ya. Walaupun nggak bisa serta-merta ya berubah ya, hari ini Anda introvert, besoknya ekstrovert, ya nggak bisa. Ya, nggak bisa simsalabim seperti itu. Ya, tapi bisa. Ya, mungkin perlu waktu, ya bahkan kadang juga harus melalui pelatihan intervensi, ya itu juga bisa, ya atau misalnya individu mengalami sesuatu yang sangat bermakna, ya atau sesuatu yang traumatis, nah itu juga bisa akhirnya mengubah kepribadian individu. Nah kemudian dari konsepnya Allport ini juga dikatakan bahwa kepribadian itu adalah sesuatu yang sifatnya psikofisik, gabungan antara psikologi dan fisiologis. Ya, artinya fisiologis yaitu sifatnya bawaan ya, biologis. Ya, mungkin kalau orang bilang ya sudah ada sejak lahir, gitu ya. Kemudian juga bersifat psikologis, artinya juga sesuatu yang di luar individu, ya itu mungkin juga bisa membentuk kepribadian individu. Ya. Kemudian dikatakan bahwa kepribadian kalau dari Gordon Allport, ya, itu juga menentukan cara individu berperilaku. Ya, jadi sangat individual. Ya, setiap individu mungkin mendapatkan stimulus yang sama, ya, tetapi responnya, perilakunya antara individu A dan individu B mungkin berbeda. Sama-sama dikejar deadline, tugasnya banyak, ya, tetapi mungkin individu A cara menanggapinya berbeda dengan individu B. Ya, nah, ini artinya bahwa kepribadian itu memang sesuatu yang unik, sifatnya khas individu. Itu. Tapi tidak salah juga kalau misalnya Anda mengatakan bahwa kepribadian itu adalah sifat atau ciri khas atau karakteristik individu, nggak salah juga. Ya. Itu karena misalnya dari Kettle, ya, itu juga menjelaskan bahwa dalam diri individu ada sekian banyak trait, ya, atau sifat atau ciri yang melekat pada diri individu. Itu. Nah, memang kepribadian ini konsepnya abstrak, ya, nggak bisa kita lihat, ya, kepribadiannya apa gitu ya, karena itu memang sesuatu yang tidak bisa dilihat tadi. Ya. Kita hanya bisa melihat bahwa si A ini atau bisa mengatakan si A ini memiliki kepribadian introvert misalnya atau si B memiliki kepribadian ekstrovert dari perilakunya. Dari sesuatu yang bisa kita amati. Ya mau nggak mau ya perilaku itu. Itu ya tentang konsep kepribadian. Ya. Oke, ada yang mau bertanya atau mau berdiskusi tentang kepribadian? Misi Bu, saya ingin bertanya Bu. Oke, Florencia. Ya, kan setahu saya kayak tes-tes kepribadian ini kan banyak ya Bu. Terus saya pernah ikuti tes kepribadian teman-teman di SMA. Terus hasil-hasil saya lihat teman-temannya saya memiliki hasil yang seperti contohnya hasilnya tes kepribadian ekstrovert dan introvert. Nah, mereka itu ada yang memiliki kayak 55% dan 45% ekstrovert dan introvertnya. Apakah itu dikatakan kepribadian ganda, Bu, atau bagaimana ya, Bu? Maaf, saya kurang tahu juga. Makasih, Bu. Ya, bukan kepribadian ganda ya. Kepribadian ganda mungkin berbeda lagi. Ya, kepribadian ganda adalah sebuah gangguan kepribadian. Ya, nah, selama individu itu mengisi
tes psikologi tadi, tes kepribadian tadi, ya alat ukur kepribadian sesuai dengan dirinya, ya nggak ngasal, ya itu bisa saya katakan bahwa memang hasilnya sesuai dengan diri individu itu. Ya, artinya memang menggambarkan, mencerminkan kepribadian individu tersebut. Ya. Itu selama tidak faking good, artinya hanya mengisi yang baik-baik saja, biar terlihat terlihat bagus, ya, atau malah faking bad, ya, biar terlihat jelek, ya. Nah itu pasti akan menggambarkan diri individu. Nah tentang kepribadian introvert dan ekstrovert, ya, menurut saya memang itu sebuah kontinum, ya, artinya kadang-kadang individu itu tidak bisa dikatakan dia introvert murni, ya, atau ekstrovert murni, tetapi mungkin dia memiliki karakteristik atau ciri yang ada di introvert dan ada yang di ekstrovert. Ya. Nah, tinggal memang dia lebih banyak yang mana? Ya, lebih banyak yang mana? Apakah introvert kah ataukah ekstrovert kah? Tapi mungkin bisa dia memiliki kepribadian yang hampir sama gitu ya. Ini kalau kita bicara introvert ekstrovert, ya. Artinya hampir 50% dia introvert dan hampir 50% dia ekstrovert. Ya, itu memang kepribadian yang ambivert gitu ya, tidak bisa dibilang dia introvert atau ekstrovert. Tapi kalau misalnya 60% ekstrovert, 40% introvert, ya mungkin bisa katakan bahwa dia memiliki kepribadian yang ekstrovert, karena ekstrovertnya kan lebih banyak, ya 60% dibandingkan yang introvertnya. Walaupun mungkin bukan ekstrovert yang murni gitu ya, yang 100%. Gitu. Ya, jadi jangan khawatir itu bukan gangguan kepribadian seperti kepribadian ganda. Ya. Itu. Pokoknya intinya selama individu itu mengisi sesuai dengan kondisi dirinya, ya, saya bisa katakan bahwa ya memang hasilnya akurat gitu ya. Itu. Gitu ya Florencia ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, oke. Kemudian ini tadi dari dari Esra, ya. Oke, Esra pernah mengisi ini MBTA? Pernah. Oke, terus apakah merasa tidak sesuai dengan kepribadian Anda? Kan isinya kalau nggak salah 2 kali tuh, waktu SMA sama sewaktu setelah lulus SMA itu. Jenjang waktunya nggak seberapa panjang, tapi hasilnya itu beda. Belum pernah. Kenapa Bu? Pernah Bu, pernah ngambil. Mana maksudnya belum pernah? Pernah ngambil, tapi waktu SMA sama setelah lulus SMA, tentang waktu itu kan nggak panjang tuh Bu, tapi hasilnya itu berbeda. Oke. Ya. Ya, MBTI itu memang dari ini ya, Myers-Briggs itu ya. Nah, memang selama ini memang diakui bahwa tipe-tipe kepribadian yang dari MBTI itu ya selama ini akurat gitu ya, gitu. Karena tes ini juga sudah melalui uji validitas, ya uji reliabilitas, ya.
Jadi ya mestinya sih memang akurat gitu ya. Kalau Anda mengisinya memang sesuai dengan apa yang Anda rasakan, gitu sih, apa yang Anda alami gitu ya. Jadi artinya memang Anda jujur untuk mengisi itu. Ya, memang tes ini juga diklaim bahwa memang akurat karena sudah sesuai dengan atau sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Itu sih. Itu yang sejauh saya tahu ya, itu tentang keakuratan sebuah alat ukur, sebuah tes kepribadian. Ya. Jadi kalau misalnya Anda membuat sebuah alat tes kepribadian, ya memang harus melalui namanya uji validitas dan reliabilitas. Ya. Itu. Ya, tapi saya rasa cukup akurat lah ya, saya rasa. Itu sih, karena memang MBTI juga sering digunakan ya, terutama kalau ya tes kepribadian misalnya di industri organisasi ya, rasanya cukup sering untuk digunakan. Gitu sih Esra. Ya, mudah-mudahan cukup bisa menjawab ya. Itu. Saya sendiri sih memang tidak pernah menggunakan MBTI ini sih. Gitu. Tapi yang sejauh yang saya pelajari mestinya ini cukup akurat sih. Itu. Gitu sih. Ya. Atau ada pertanyaan lagi, Esra? Sudah, Bu, terima kasih. Oke. Atau siapa yang pernah mengisi MBTI? Saya pernah, Bu, dan hasilnya juga berbeda hasilnya dari yang pertama dan kedua. Itu apakah memang atau gimana ya, Bu? Oke. Jarak berapa lama Anda mengisi yang pertama dengan kedua? Sekitar setengah tahun mungkin, Bu. Setengah tahun. Yang berbeda apanya? Dari domain apanya atau dari sisi apanya? Dari hasilnya itu kan ada yang INF apa itu, Bu? Saya lupa. Nah, itu berbeda, Bu. Jadi yang pertama itu saya tes itu hasilnya depannya E, yang kedua itu saya depannya I. Oke. Ya. Bisa saja ya, ini dugaan saya. Ya. Bisa saja Anda juga mengalami perubahan juga gitu ya. Biasanya memang ketika saya dulu melakukan asesmen dan di hasil laporannya ya biasanya juga akan ditulis bahwa ini berlaku untuk sekian bulan gitu ya, biasanya 6 bulan. Ya. Kenapa? Karena tadi kepribadian adalah sesuatu yang dinamis. Bisa saja ada hal-hal tertentu dari Anda, dari diri Anda, ada satu atau dua mungkin aspek kepribadian yang berubah dari rendah menjadi tinggi atau dari tinggi menjadi rendah. Kalau MBTI itu kalau nggak salah kan artinya semua individu memiliki karakteristik itu, ya kan, ada karakteristik itu, hanya tinggi rendahnya itu yang berbeda, ya sama seperti yang punyanya Kettle. Itu bisa juga sih itu. Ya cuman yang sejauh ini bukannya saya membela MBTI ya, sejauh ini yang saya tahu ya mestinya tes itu cukup akurat sih karena sering digunakan juga. Dia sudah melalui uji validitas, reliabilitas, dan itu bisa digunakan. Itu. Ya, itu yang bisa saya jelaskan mungkin itu. Mungkin Anda mengalami perubahan karakteristik, ya, sehingga ketika mengisi, maka hasilnya juga akan berubah sesuai dengan apa yang Anda isikan itu. Kecuali kalau Anda merasa Anda menjawabnya, mengisinya, itu sama persis dengan yang Anda jawab setelah 6
bulan, 6 bulan sebelumnya. Itu sama nggak? Atau Anda merasa sama atau Anda merasa berbeda? Sudah lupa Bu, kan nggak ingat 6 bulan yang lalu gimana Ya, jawabannya. oke. Ya. Nah, biasanya kan memang alat ukur atau alat tes kepribadian itu kan memang memiliki norma. Ya, jadi jawaban Anda ya itu pasti akan disesuaikan dengan normanya tersebut. Gitu. Ya. Ya, saya rasa bisa saja sih berbeda. Kalau memang apa yang Anda alami juga berbeda. Nah, ada juga faktor gini, makanya faktor belajar. Ya, faktor belajar. Jadi misalnya ada tes nih, ya tes kepribadian atau tes IQ gitu ya. Nah, kemudian sebulan kemudian Anda juga melakukan tes kepribadian atau tes IQ. Kebetulan sama, ya alat ukur yang digunakan kebetulan sama. Misalnya MBTI atau mungkin EPPS ya atau 16 PF ya kebetulan sama. Nah, bisa saja Anda ada proses belajar. Oh, kalau misalnya saya jawab ini gitu ya, hasilnya mungkin akan atau jawaban ini akan mengarah ke kepribadian yang mana. Ya, sehingga kemudian jawaban Anda sengaja berbeda dengan yang Anda jawab dulu gitu ya. Karena misalnya Anda tidak mau kepribadian yang ini terlalu menonjol, aspek yang ini terlalu menonjol. Misalnya Anda seperti itu. Itu bisa juga ya. Kayak yang Bu tadi. Oh, sebentar. Halo, Bu. Oh ya, sorry Bu, sorry. Ya, oke Bu, cerah. Sebentar ya, saya harus membuka Zoom untuk mata kuliah lain. Sebentar. Halo, Bu Silvi. Ya, selamat siang Bu Desi. Ya, saya jadikan ya, host Desi, ya. Terima kasih ya Bu Desi. Ya, saya jadikan host. Oke. Ya. Ya. Terima kasih banyak ya Yuk, Bu Desi. sama-sama. Ya, Saya live dulu ya. Ya, makasih banyak loh Bu Desi. Ya. Oke, ya. Karena saya bertugas membukakan Zoom untuk mata kuliah multikultur. Saya lupa 1:30 mereka kuliah. Sampai di mana tadi? Ya, itu MBTI.
Ya, gitu. Ada atau ada komentar untuk MBTI? Siapa tadi, Esra sama siapa tadi yang pernah mengisi MBTI? Saya, Bu. Oke, Priscil. Ada komentar? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Ya nggak apa-apa kalau masih mau berkomentar. Oke. Ya, kenapa seseorang bisa memiliki dua kepribadian atau lebih, seperti contohnya penyakit bipolar. Oke. Bipolar itu rasanya gangguan emosi ya. Jadi lebih ke emosi ya. Jadi kadang-kadang apa ya, Anda moody gitulah istilahnya gitu ya. Kadang Anda merasa bahagia sekali ya. Kadang Anda bisa merasa sedih sekali. Ya. Itu bipolar seperti itu. Nah, berbeda dengan yang misalnya lebih dari satu kepribadian, multiple personality disorder, jadi gangguan kepribadian ganda, ya, atau mungkin lebih, ya, itu berbeda. Nah, kenapa orang bisa mengalami bipolar? Ya, banyak faktor ya, banyak faktor. Biasanya memang tidak bisa single faktor, tidak bisa faktor tunggal, ya.